Langit senja merona di Yogyakarta, memancarkan keindahan yang memikat, seakan memperlihatkan kekayaan warna alami yang mempesona di ufuk barat kota ini. Dalam suasana tersebut, terlihat hiruk-pikuk yang menggambarkan semangat kreativitas yang tak terbatas. Di sudut-sudut kota, galeri-galeri seni dan studio-studio kreatif menjadi saksi bisu dari proses penciptaan karya-karya yang memukau. Di Galeri Kiniko Art misalnya, digitalisasi yang disertakan melalui QR Code juga memperkaya pengalaman ini dengan menyediakan akses langsung ke informasi mendetail tentang setiap lukisan dan instalasi yang dipamerkan. Upaya itu pun memungkinkan pengunjung untuk lebih memahami makna di balik setiap karya, terutama generasi Z yang terbiasa dengan teknologi digital. Nanti itu juga barangkali bisa di-upgrade jadi lebih canggih lagi, bukan hanya sekedar gambar, mungkin juga nanti bisa menampilkan hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan para pengunjung atau para seniman-seniman lainnya yang ingin tahu karya-karya yang ada di pameran itu. Itu juga sangat berkesan sih, apalagi kalau dinikmati dengan usia anak-anak, mungkin dia akan lebih tertarik melihat karya itu daripada karya yang hanya 2 dimensi atau 3 dimensi. Bagus sih, gampang banget sih. Jadi kalau misalkan biasanya kan aku kalau misalkan lihat-lihat pameran seni itu kan cuma fokusnya ke lukisan aja, nggak fokusnya tuh cuman ke siapa nih yang karya gitu kan, jarang kan biasanya. Terus sekarang semenjak ada e-katalog itu jadi bisa lihat, oh ini ada lukisan dari nama pelukisnya siapa, senimannya siapa, asal dari mana gitu sih. Itu yang memudahkan banget sih. Jadi kita jadi lebih kenal juga siapa seniman di balik lukisan ini. Begitu pula saat memasuki Museum Sonobudoyo yang dapat membawa pengunjung pada perjalanan yang tak terlupakan ke dalam warisan budaya Jawa yang kaya. Di pintu masuk, aroma sejarah dan keindahan seni klasik langsung menyapa dan memberi pengalaman yang mendalam kepada pengunjung dengan menjelajahi artefak berharga. Di tempat ini, terdapat wahana interaktif bersumber dari manuskrip kuno yang divisualisasikan ke dalam sebuah animasi. Manuskrip kuno yang tersimpan di Museum Sonobudoyo tidak hanya menjadi jendela ke masa lalu, tetapi juga menjembatani pemahaman tentang nilai-nilai tradisional, kebijaksanaan lokal, dan peristiwa-peristiwa yang membentuk identitas budaya di Yogyakarta. Nah, itu kan ada di naskah di naskah yang ada di tempat kami. Sehingga itu diambil, kemudian bagaimana ceritanya, itu yang kemudian divisualisasikan di dalam sebuah animasi. Nah, cerita-cerita itu yang kemudian kalau orang datang ke museum melihat naskah kan kadang-kadang baca aja nggak bisa. Tapi dengan melihat visualisasi seperti itu, mereka bisa tahu, oh dulu sejarahnya Yogyakarta seperti ini toh. VOC seolah-olah menjadi penguasa Jawa. Pas-pampres VOC, mereka berhasil memimpin pintu persoalan politik, mereka berhasil menguasai Mataram dan menjadikan. Museum di bawah Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut
juga memberikan pengalaman berbeda sekaligus mengubah cara pengunjung berinteraksi dengan koleksi museum. Kehadiran virtual reality bukan sekedar teknologi futuristik, tetapi sebuah alat yang menghadirkan pengalaman imersif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Ya, pemirsa, barusan saya mulai merasakan virtual reality. Kita seolah-olah memanah seperti prajurit di Mataram kuno. Dan virtual reality ini menjadi bagian dari wahana interaktif yang ada di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Kemudian yang sedang kami lakukan ini, kami ingin berusaha melakukan kolaborasi dengan ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, yang mana kami tertarik untuk mengolah data-data yang mereka miliki, tentang datanya misalnya foto statis yang mereka miliki yang banyak sekali terdapat. Nah, selama ini misalnya di ANRI, foto-foto tersebut hanya sebagai data yang statis saja, tapi ini bisa diolah dengan memanfaatkan berbagai teknologi seperti biometrik pengenalan wajah, juga berbagai teknologi digital signal processing, digital image processing, maupun teknik komputasi yang lain, agar kita bisa mengolah data-data tersebut dengan kata lain mudahnya, dengan data itu bisa bercerita pada kita apa yang terjadi di masa lampau. Ini yang menarik sebenarnya dari peninggalan budaya itu. Digitalisasi tidak hanya mengubah pandangan individu terhadap sejarah, tetapi juga memperluas cakupan dan dampak pemahaman tentang masa lalu. Bagi peneliti sejarah, perkembangan AI sangat membantu dalam penelusuran sumber-sumber dan data historis untuk menjelajahi detail-detail yang sebelumnya sulit diakses secara cepat. Perkembangan AI itu memang sangat membantu bagi peneliti-peneliti sejarah, terutama untuk penelusuran sumber-sumber. Engine searching itu sangat penting, terutama karena itu bisa mendekatkan jarak. Sejarawan tidak perlu kemana-mana untuk bisa mendapatkan sumber-sumber dengan sangat cepat sekali. Sehingga sejarawan pun harus mengikuti teknologi itu agar kita bisa mendapatkan data-data yang lebih komprehensif. Jadi sejarah dan digitalisasi itu sebuah kebutuhan. Hampir semua lembaga yang menyimpan atau mengkonservasi sumber-sumber sejarah itu semua sudah menerapkan digitalisasi, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Memang semuanya berawal dari concern terhadap penyelamatan sumber-sumber sejarah, karena umumnya sumber-sumber sejarah yang berupa dokumen itu sangat rawan terhadap iklim dan juga cuaca di suatu negara atau di suatu tempat, sehingga satu-satunya cara yang terbaik itu melakukan digitalisasi. Peran penting teknologi tersebutlah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital yang tidak hanya menjanjikan inovasi, tetapi juga menuntut pengelolaan yang bijaksana guna meraih manfaat maksimal bagi keberlanjutan dan nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi mendatang, termasuk memberikan kesempatan untuk dunia pendidikan dalam memperkenalkan budaya Indonesia dengan lebih luas lagi.
Kuas lembut seakan menari di atas sebuah kanvas putih yang dimulai dengan warna hitam sebagai tarikan outline. Lukisan itu dirampungkan pelan-pelan, mengikuti intuisi hingga menciptakan sebuah karya yang memiliki makna mendalam dari setiap goresan yang tercipta. Bagi Eko Nugroho, melukis bukan sekedar aktivitas, melainkan perjalanan jiwa yang membawanya melintasi lorong-lorong imajinasi sebagai cara mengungkapkan perspektifnya tentang kehidupan. Seorang seniman visual yang populer dengan gaya absurditas itu seringkali memanfaatkan seni lukis dan mural untuk menyampaikan pesan-pesan kritisnya tentang identitas, politik, dan sosial. Konsep ibu kota Nusantara dapat dianggap sebagai sumber inspirasi yang kaya untuknya karena mencerminkan perubahan besar dalam struktur sosial dan geografis Indonesia. Seperti lukisan dan mural milik Eko Nugroho yang mudah diakses dan dapat diabadikan secara autentik kepada khalayak global. Waktu itu saya memikirkan bagaimana karya-karya saya yang lama terdokumentasi. Karena saya sadar bahwa setiap karya yang saya bikin itu 2 atau 3 tahun berikutnya hilang, rusak. Kemana saya nggak tahu. Karena saya bisa bilang bahwa karya seni itu adalah anak-anak saya. Saya merasakan hal ini penting banget sebenarnya. Dari situ saya juga sadar bahwa seniman ini hanya sifatnya sementara, tapi karyanya ini yang akan stay di kita gitu. Secara artefak dia ada, tapi siapa yang akan menjaga, mendokumentasikan, mendata, dan menelusurinya sebagai sejarah, sebagai catatan gitu. Satu persatu karya seni Eko pun diabadikan dengan kamera beresolusi tinggi untuk menghasilkan gambar secara lebih nyata. Dibantu oleh belasan karyawannya, hasil foto-foto tersebut diunggah ke dalam perangkat komputer untuk pengarsipan. Tidak hanya diabadikan secara visual, karya tersebut melalui pengukuran untuk memastikan akurasi setiap dimensi dan proporsi yang direplikasi dalam bentuk digital. Lebih dari sekedar pengarsipan, semua karya seni yang telah didigitalisasi ini dapat dinikmati dengan mudah hanya dalam genggaman gawai. Pemerintah pun hadir dalam upaya melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal tersebut menunjukkan komitmen untuk mempertahankan esensi budaya Indonesia sambil memungkinkan adaptasi terhadap tren dan teknologi baru dalam seni. Ya, saya kira mungkin kalau untuk digitalisasi bahkan dalam generasi teknologi yang sebelumnya ya, jadi merekam semua kekayaan budaya kita dalam bentuk digital, ya, apakah itu suara, audio, visual, dan berbagai macam bentuk lainnya. Nah, sekarang mungkin tantangan terbesarnya karena aset kita itu begitu banyak, maka memang perlu satu usaha yang menyeluruh gitu, dan itu investasi yang tidak kecil gitu ya, karena memerlukan peralatan, SDM, dan juga organisasi gitu. Dan sekarang memang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ada ya amanat untuk membuat sistem pendataan kebudayaan terpadu gitu ya, dan itu kita sedang jalankan kerjasama dengan kementerian lembaga yang lain. Jadi Suara denting alunan gamelan memecah keheningan saat mengiringi langgam Jawa dinyanyikan. Tangan-tangan terampil muda-mudi mahasiswa Universitas Gadjah Mada ini berhasil mengemas alunan instrumen dan vokal yang indah dalam seni karawitan. Seni karawitan merupakan salah satu jenis musik tradisional yang berasal dari Jawa, yang bertumbuh dan berkembang di Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Dalam era perkembangan teknologi yang pesat, puluhan mahasiswa dari jurusan ilmu budaya melanggengkan seni suara tertua tersebut dengan terus memainkan harmonisasi dari kerumitan alunan-alunan suara berselaras slendro dan pelog dari perangkat alat musik tradisional gamelan. Bagi Rudi,
digitalisasi tidaklah sekedar sebuah opsi, melainkan suatu kebutuhan mendesak bagi seni karawitan dan gamelan untuk bertransformasi. Meski begitu, ia juga menyarankan agar generasi muda dapat memanfaatkan AI secara bijak agar dapat meminimalkan risiko dan dampak negatifnya. Jadi kalau kita berbicara tentang perkembangan AI pada saat ini, dalam dunia akademik tentu sudah mulai dirasakan pengaruhnya. Tahun 1970-an, UGM itu sebelum musim-musim AI, dulu pernah ada ahli komputer namanya almarhum Raden Mas Wasisto Suryodiningrat MSc. Beliau dosen UGM. Sampai pernah membuat berdasarkan algoritma komputer, jadi gending atau repertoar gamelan Jawa itu yang dibuat oleh komputer. Dan itu pernah dicetak di salah satu buku beliau yang diterbitkan oleh UGM Press juga. Jadi jauh sebelum AI ini ngetren, di UGM itu sudah pernah ada upaya gimana sih kira-kira kalau nanti komputer bisa membuat gending Jawa sendiri. Kalau dari sudut pandang kami, pemanfaatan AI untuk kebudayaan di Indonesia tidak terbatas di kesenian. Nah, tentu saja kalau kita berpijak dari hal tersebut, maka AI jika dimanfaatkan dengan arif dan bijaksana akan sangat membantu dalam berbagai permasalahan kehidupan yang semakin kompleks. Dengan digitalisasi, dunia pendidikan termasuk para akademisi dapat menggali warisan budaya secara lebih luas dan mendalam, merangkul generasi baru untuk menghargai kekayaan budaya secara holistik dan universal. Langkah-langkah perlindungan data yang efektif diperlukan agar penggunaan teknologi digital dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari risiko ancaman keamanan cyber yang mungkin timbul. Dalam era digital yang semakin berkembang, seni tradisional telah menemukan tempat baru melalui teknologi modern. Seiring dengan transformasi tersebut, tidak hanya seni pertunjukan yang mendapatkan perhatian, tetapi juga warisan tulisan tradisional. Naskah kuno yang merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya dan sejarah, kini juga dihadirkan dalam bentuk digital. Hasanah Pernaskahan Nusantara bak harta karun intelektual yang mencatat bulir demi bulir warisan budaya dan sejarah masyarakat tanah air. Naskah-naskah Nusantara yang termaktub dalam manuskrip atau naskah kuno tersebut bermuatan kekayaan informasi yang melimpah, mencakup berbagai lini kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan, agama, sejarah, hingga budaya dan adat istiadat masyarakat pribumi. Sadar akan tingginya nilai manuskrip yang tak sekedar menjadi catatan belaka, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpusnas RI mendigitalisasi naskah-naskah kuno untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan teknologi. Proses tersebut menjadi bagian dari optimalisasi tempat penyimpanan, keamanan dari berbagai bentuk bencana, juga meningkatkan resolusi gambar dan data menjadi lebih stabil, sehingga memungkinkan untuk dilestarikan dan diakses oleh generasi mendatang. Perpusnas ya
punya program, yaitu program pelestarian, ya, preservasi naskah, kemudian mengalihwahanakan. Nah, yang kami lakukan saat ini adalah melakukan pemilahan, ya, naskah-naskah mana yang memang kondisinya masih bisa, katakanlah langsung bisa di-display gitu ya, ditunjukkan, kemudian orang bisa belajar seperti di sini ya. Ini adalah bagian-bagian naskah yang masih bisa di-display. Tapi banyak juga naskah yang sudah tidak bisa di-display. Karena apa? Kondisinya yang rusak. Nah, untuk yang rusak ini kemudian kita lakukan preservasi, ya, pelestarian, kemudian dikonservasi dulu ya, dicari cara supaya mereka itu, naskah-naskah itu bisa dibaca kembali. Dari 12.700 naskah kuno yang ada di Perpusnas, 53% atau 6.700 naskah diantaranya telah berhasil didigitalisasi sehingga dapat membantu masyarakat Indonesia untuk memahami rekam jejak budaya bangsa. Ya, ini adalah sebuah fakta dalam kehidupan modern kali ini ya, bahwa teknologi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Baik itu kehidupan personal, kemudian kehidupan masyarakat, dan juga kehidupan bernegara, dan kehidupan sebagai lembaga tentu saja ya. Nah, Perpusnas ini termasuk salah satu di dalamnya, yang mau tidak mau wajib merespons ya perkembangan teknologi yang begitu deras, dan kita tidak bisa mengabaikannya. Jadi kalau kita tidak ikut dengan arus teknologi ini, maka pada saat yang sama kolapslah kita ya, habis kita ini. Setali tiga uang dengan upaya yang dilakukan oleh Perpusnas RI, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga berkomitmen untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat umum, pelajar, dan akademisi dalam mengakses warisan budaya tak benda WBTB melalui digitalisasi. Program digitalisasi ini bertujuan untuk memasukkan daftar warisan budaya tak benda ke dalam sebuah dashboard digital dan memvisualisasikannya dalam sistem jaringan yang terintegrasi. Terdapat 200 dari 1.728 WBTB yang telah berhasil didigitalisasi. Upaya-upaya dalam melestarikan warisan budaya melalui teknologi dan digitalisasi tentu bukan tanpa tantangan. Faktor keamanan data menjadi satu hal yang harus terus dicarikan formulasinya agar tidak menjadi antitesis dengan upaya penyelamatan dan pelestarian budaya. Jadi tantangan terkait dengan keamanan ya dalam pemanfaatan teknologi, termasuk juga aspek-aspek yang sangat sensitif dalam pemanfaatan teknologi. Yang pertama, kita harus terus mengedukasi masyarakat bahwa di samping sisi positif teknologi, ada juga risiko ataupun negatif dari teknologi. Salah satunya misal contoh dari aspek keamanan. Bagaimana misalnya produk-produk seni dan budaya yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi informasi tadi diamankan. Misalnya penggunaan AI, penggunaan blockchain, smart contract, untuk memastikan bahwa pengamanan dari produk yang dihasilkan dari teknologi itu terjamin. Kemudian yang kedua, untuk menghindari isu-isu yang sensitif ya terkait dengan mungkin penolakan masyarakat ataupun kelompok masyarakat terkait dengan pemanfaatan teknologi, bahwa hal yang harus diperhatikan adalah pastikan penggunaan teknologi informasi tersebut sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Artinya etiknya tetap harus diperhatikan, tidak ada ketergantungan terhadap teknologi, tapi bagaimana menciptakan satu produk dengan memanfaatkan teknologi tanpa harus menggerus nilai-nilai dari teknologi itu sendiri. Beribu budaya dimiliki Ibu Pertiwi. Tersebar dari ujung barat Sabang hingga timur Merauke, tak habis hadirkan Decak Agung. Dengan literasi digital, kita jaga keberagaman budaya milik kita untuk selama-lamanya.